Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan. Jadi materi yang akan dibahas adalah transmisi manual, adapun ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi yang belum membaca ataupun menyimak pertemuan pertama silahkan dibuka lagi ya. Oke, transmisi manual itu terdiri dari apa saja? Ya, transmisi manual, oh ya, tipe transmisi itu ada dua. Yang pertama transmisi manual yang warna biru, kemudian ada transmisi otomatis yang berwarna merah, ya. Jadi kalau yang transmisi manual itu terdiri dari sliding mesh, constant mesh, dan synchro mesh type. Adapun yang transmisi otomatis untuk terdiri dari tipe fluid, ya, kemudian tipe electric control transmission, yang ketiga ada CVT atau continuous variable transmission. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membahas dulu mengenai transmisi manual dulu ya. Oke, transmisi manual. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ada sliding mesh. Kenapa disebut sliding mesh? Sliding mesh itu antara gigi pertautan giginya itu dia menggeser ya. Boleh dibilang pada saat dia masuk atau untuk berpindah gigi itu lebih kasar ya. Itu kalau dulu mobil apa ya, bajai ataupun mungkin untuk peralatan-peralatan tertentu yang menggunakan sliding mesh ya, itu akan kasar. Tapi ini sudah jarang digunakan. Nah, ini contohnya. Ini adalah poros input ya. Poros input itu artinya putaran dari mesin ya. Kemudian ada poros output, itu putaran yang ke roda belakang atau ke roda depan. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu poros counter. Poros counter itu poros antara ya. Jadi perpindahan putaran itu ada yang bisa langsung dari input ke output, ada juga yang dari input berputar dulu ke bawah ke poros counter, kemudian dia kembali lagi ke atas poros output ya. Ya misalnya ini contohnya ini yang di atas ini apa namanya, ini garpu ya, ini garpu. Jadi kalau kalian persnelangnya itu mau dipindahkan dari gigi dari netral ke satu, nanti ini yang akan berhubungan adalah gigi yang ini dengan ini ya. Kalau mau mundur ke R atau reverse, nanti yang terhubung adalah gigi yang atas ini, kemudian gigi yang perantara ini idle gear, dan gigi counter yang di sini. Kalau mau ke gigi 2, ini nanti terhubung dengan gigi yang ini ya, mau geser. Nah, sekarang kalau mau gigi 3, nah ini langsung dari input ke output ya. Oke, jadi kalau misalnya gigi 1, jadi ibaratnya dari input ke counter gear, lanjut putaran ke sini, kemudian ke gigi 1, ini terhubungkan ke geser ke sini. Ini akan ke output. Kalau gigi 2 bagaimana? Gigi 2 ini garpunya berpindah ke kanan, nanti terhubung antara putaran dari porsi input ke gigi nomor yang ini ya, ke gigi nomor 6 counter sub ya. Kemudian nanti akan masuk ke gigi yang ini yang 7. Kemudian ini akan kembali lagi ke gigi output dan langsung ke roda belakang. Jadi itu prinsip dasar dari sliding mesh ya. Tapi ini sudah jarang karena ini perpindahan giginya kurang nyaman atau kasar. Untuk selanjutnya yaitu tipe constant mesh. Kalau constant mesh ini antara ini poros input ya. Kemudian ini poros counter yang warna abu-abu, poros input yang warna apa ini? Pink ya. Orange, sorry. Yang warnanya orange, kemudian ini poros counter yang warnanya abu-abu, kemudian nih yang putih ini adalah poros output. Jadi seperti ini, poros input putarannya seolah-olah ini berhubungan terus dengan constant mesh ya. Ini yang terutama ini gigi berapa nih? Ini kalau geser ke kiri ini masuk gigi 4. Kalau garpunya bergeser ke 3 ini terhubung ke gigi 3 warna hijau. Ya, kemudian kalau digeser nomor 1 dia akan terhubung ini gigi nomor 1, kalau yang nomor 2 dia akan terhubung dengan gigi 2. Nah, ini seolah-olah ini antara input sub ini terhubung semua dengan output sub gigi 4 dan 3 ya. Seolah-olah ini akan berhubungan terus, padahal ini ada yang namanya clutch gear ya, yang akan mengunci yang terhubung dengan garpu apakah dia mau ke gigi 4 atau 3. Ya, ini yang constant mesh ya, gigi 4 dan 3. Tapi ternyata pada constant mesh juga ada yang namanya gigi sliding ya. Sliding itu dia kalau
2 itu bergeser ke sini, ini sliding nih. Jadi dia apa namanya? Masuknya kasar nih. Nomor 1 ini masih sliding ya. Ini gigi mundur juga masih sliding. Jadi di sini yang di constant mesh itu ternyata ada gigi yang konstan yang seolah-olah berhubungan dengan poros counter ya. Tapi ada juga yang sliding ya, gigi 2 dan 1 ini sliding. Jadi dia menggeser ke sini agak kasar. Dan juga gigi mundur ya, reverse. Nah, ini adalah contoh constant mesh. Ya, ini biasanya di sepeda motor ya yang masih menggunakan sistem constant mesh. Kemudian yang ketiga, ya, nah ini contoh constant mesh masih ya. Jadi kalau constant mesh itu seolah-olah dari input, putaran input, kemudian ke poros counter yang warna merah, kemudian terhubung dengan yang warna biru itu gigi output ya. Nah ini seolah terhubung semua ya, padahal ini terhubung tapi putarannya tidak diteruskan ke output. Kenapa? Karena ini masih netral nih. Si garpu ini yang pemidah 1 dan 2 masih netral, 3 dan 4 masih netral, 5 dan 6 masih netral. Nah, bila mana gigi 1 terhubung dengan ini gear selector ini ya, misalnya dia nempel ke sini, maka yang terhubung adalah putaran dari input ke counter gear, kemudian yang kecil ini nyambung ke gigi 1 baru ke keluar ya. Tapi kalau misalnya counter gearnya nempel ke nomor 2, gigi nomor 2, maka putarannya adalah dari input ke counter sub, kemudian masuk ke gigi yang ini, masuk ke gigi nomor 2 dan langsung putaran ke output atau ke roda belakang. Ya, sama gigi 3 juga dari input. Jadi ini gigi 3 dikunci oleh counter sub yang ini ya, bergeser ke sini. Jadi dari input ke counter sub, masuk ke gigi 3, langsung ke force output. Itu gigi maju semua. Nah, sekarang bagaimana dengan gigi mundur? Nah, kalau gigi mundur, ini terkunci ke, nah ini, counter sub yang ini mengunci ke gigi nomor 6. Ya. Jadi ini nanti gigi counter sub mengunci gigi 6, maka putaran dari input ke counter sub, kemudian ke gigi yang ini, kemudian ke nomor 7 ada gigi yang ketiga, baru gigi nomor 6, baru ke output. Ini putarannya berbeda sendiri ya, karena ada gigi yang masuk. Ingat prinsip roda gigi kalau gigi 1, 2, 3, 4, 5 itu putarannya maju semua ya. Tapi kenapa yang nomor 6 dan 7 itu putarannya berubah? Yaitu ingat prinsip 3 roda gigi yang terhubung nanti akan putarannya berbeda ya. Gigi mundur itu harus berbeda ya, putarannya berubah arah daripada gigi maju ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu gigi maju dan 6 itu gigi mundur. Jadi dia ada satu gigi yang nyelip, yaitu gigi ke-7 atau idle gear biasanya. Nah, itu prinsipnya ya, perpindahan gigi yang maju dengan yang mundur. Oke, selanjutnya yang ke-3. Nah, ini synchromesh type. Ini adalah tipe yang saat ini manual yang paling paling halus ya perpindahan gigi. Ini adalah poros input yang warna coklat, kemudian poros output yang warna putih, dan poros counter yang warna ungu ya. Kemudian ya ini juga antara ini anggap saja yang hijau ini gigi 1, yang coklat ini gigi 2 misalnya. Jadi atau yang coklat ini gigi 4, yang hijau gitu gigi 3. Jadi kalau misalnya warna kuning ini clutch hub-nya ini tidak mengunci, ini berarti netral ya. Jadi ini putaran tetap terhubung antara poros input dengan counter sub. Cuma output sub tidak berputar ke roda belakang, artinya masih netral. Atau misalnya ya di persnelangnya netral ya, kayak mobil mesin hidup tapi tidak maju ya. Nah, bila mana si clutch hub-nya ini terhubung dengan warna hijau, maka akan terhubung putaran dari input, counter gear, kemudian gigi tadi nomor 3 ya, baru ke roda. Nah, kemudian nanti yang kuning ini netral lagi, atau hub slipnya netral lagi. Bila mana dia bergeser ke yang warna coklat, maka akan terhubung putaran dari input ke counter gear. Cuma ini tidak lanjut ke mana-mana, alias dari dari putaran input, karena clutch hub-nya mengunci di gigi nomor 4, maka dia akan langsung ke roda belakang ya. Jadi kalau tadi kan gigi 3 bergeraknya dari input, counter sub,
kemudian gigi 3 baru ke output. Nah, kalau yang gigi 4 ini langsung ke belakang. Artinya putaran mesin sama dengan putaran output ya, putaran input sama dengan output. Ini contoh aja. Nah, ini nih kalau sinkromesh itu seolah-olah semua nyambung ya. Di sini ada gigi 1, 2, 3, 4 ya. Yang paling kecil berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kecepatan. Dan ini satu gigi mundur yang ini nih, gigi yang ketiga ya. Gigi satu gigi mundur. Ya, jadi ini seolah-olah semua terhubung, gigi 1, 2, 3, 4, 5 ini semua terhubung dengan poros kontor ya. Padahal ini tergantung daripada garpu ini yang menggeser. Ya, garpu ini yang menggeser ke gigi 1 atau gigi 2. Menggeser ke gigi 3 atau ke gigi 4. Jadi ini semuanya seolah berputar, tetapi tidak diteruskan ke poros output selama garpunya masih di tengah-tengah atau masih netral. Ya, tapi kalau garpu ini sudah bergeser ke kanan, berarti ke gigi 1, ke kiri, ke gigi 2. Ya. Ini ke gigi 3, ini ke gigi 4 ya. Seperti itu prinsipnya. Jadi ini adalah poros input, poros kontor, dan ini poros output yang akan diteruskan ke roda belakang. Nah, ini konstruksi transmisi ya. Jadi untuk sistem sinkromesh ini ada poros input seperti ini, kemudian ada poros kontor, kemudian ada poros output ya. Seolah-olah semuanya berhubungan terus ya, padahal ada yang namanya hub slip yang mengunci ke gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Jadi ada yang mengunci ya. Dan juga netral. Oke, selanjutnya inilah konstruksi sinkromesh ya. Jadi ini namanya synchronous ring atau di lapangan sebutnya sinkromesh ya. Kemudian ada shifting key. Shifting key ini bentuknya seperti apa ya? Sepatu ya. Shifting key ini kemudian di press ada yang namanya ring atau key spring ya, atau seperti apa namanya pegas ya, key spring itu. Kemudian ini ada clutch hub itu bergerigi ya, dia masuk di dalam hub slip. Ini hub slip ini yang nanti nempel ke garpu ya. Garpu yang memindahkan gigi 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini juga masih synchronous ring atau kita nyebutnya synchromess. Nah, ini ya. Ini ada yang namanya clutch hub slip. Jadi ada ya key spring ini yang berbentuk kayak sepatu. Terus ada shifting key. Ya, ini pegas ya, shifting key. Kemudian ada synchronous ring itu yang warna apa ini? Ya, warna hijau ya. Kemudian ada shifting key ya. Shifting key tadi yang kayak sepatu ya. Ini poros input ya. Mungkin ini kalau digambar mungkin agak rumit ya. Nanti kita di lapangan akan lebih jelas. Jadi apa saja komponennya. Yang penting kalian tahu nama-nama komponen ini. Ada synchronous ring, ada 2 ya. Kemudian ada shifting key bentuknya kayak sepatu, ada key spring atau pegas ya, pegas pengunci shifting key. Ini clutch hub, ini yang ada di dalam hub slip ya. Nah, ini prinsip kerjanya. Ini nomor 1 ini adalah hub slip ya. Kemudian yang nomor 2 ini shifting key. Yang nomor 3 ini adalah synchronous ring atau synchromess. Nomor 4 adalah dog gear ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Nanti si hub slip ini akan mendorong nomor 2 yaitu shifting key. Kemudian shifting key juga akan menekan synchronous ring akan terhubung dengan nomor 4 dog gear ya. Nanti di lapangan kita lebih jelas lagi. Nah, ini ya, shifting key nomor hub slip masih mendorong chamfer itu apa ya? Kemiringan dari block ring atau synchronous ring ya, nomor 2 ya. Kemudian nanti synchronous ring juga akan menekan ke apa ini? Yang dog gear ya. Dog gear itu yang ada di gigi 1, 2, 3, 4. Nah, ini terus ini yang nomor 1 terus mendorong
ke kanan ya, sehingga alur-alurnya alur-alur nomor satu ini hub slip ini akan terhubung, akan mengunci ini yang warna apa nih, biru atau hijau ya nih. Ini mengunci synchronous ring atau sinkron, dan nanti akan masuk lagi ke alur-alur dogir. Jadi ini terkunci nih nomor yang warna hijau dan yang warna putih ini dia akan terkunci dengan alur-alur yang ada di hub slip. Nah ini garpunya atau mekanisme pencegah gigi loncat. Ini garpunya ya. Ini yang ada garpu gigi 1, 2, garpu pemindah gigi 3 dan 4, dan garpu pemindah gigi mundur. Di sini ada 3 garpu. Di sini ada yang namanya pencegah gigi loncat. Jadi ada 3 alur, ada detent ball yang ditekan oleh pegas ya, ini pegasnya. Jadi bila mana posisi gigi masuk atau netral ya. Jadi ini ada penguncinya ya. Detent ball nih ya, yang mencegah gigi loncat ya, dan juga ditekan sama pairnya ya. Nanti juga di lapangan mungkin lebih jelas. Oke, nah ini adalah alur-alur pada hub slip ya, yang berhubungan dengan dog gear atau pada gigi 1, 2, 3, 4 untuk mencegah gigi loncat. Nah ini ya, prinsipnya seperti ini. Pada saat perpindahan gigi ada yang namanya interlock ball dan pin. Ya, interlock ball ini shifter rod. Ya, ini juga mencegah gigi loncat. Jadi ini ini jadi kalau misalnya kalian mau pindah gigi 1, 2, ini 3, 4 dan gigi mundur ini akan mengunci, jadi tidak akan meloncat ya. Ya nanti kita lihat lagi di lapangan untuk penjelasan lebih rincinya lagi. Pada saat satu bergerak, yang lain tuh tidak akan masuk ya. Jadi ini misalnya mau masuk ke gigi 1, 2, nah yang lain itu tetap terkunci oleh interlock ball ini dan interlock pin ini ya. Oke, itu tadi mengenai transmisi sinkromes ya. Yaitu biasanya yang tadi itu digunakan untuk mobil penggerak roda depan atau mobil penggerak roda belakang. Nah, sekarang kita masuk ke transfer 4WD atau 4-wheel drive. Nah, ini penggeraknya bukan hanya roda depan saja ya, ini roda depan, ini mesin di depan, penggerak roda belakang ya. Tapi kalau di 4WD itu bisa menggerakkan roda depan sebagai penggerak dan roda belakang sebagai penggerak. Artinya biasa digunakan untuk mobil-mobil Jeep atau SUV ya, Super Utility Vehicle. Itu seperti mobil sport itu biasanya bisa masuk sungai, bisa di jalan menanjak, berbecek. Pokoknya bukan di jalan rata perkotaan ya. Jadi ini bisa untuk touring ya. Untuk jalan-jalan yang buruk ini cocok sekali. Jadi empat-empatnya sebagai penggerak ya. Contohnya tadi Jeep dan mobil SUV ya. Nah ini jadi kalau mobil 4WD itu poros propellernya ada 2 ya. Yang satu untuk penggerak roda belakang dan yang satu untuk penggerak roda depan ya. Jadi diferensialnya pun ada 2. Nah ini diferensialnya ada 2 ya. Diferensial itu yang menggerakkan roda kiri dan kanan ya, untuk pada saat jalan lurus maupun berbelok gitu, supaya stabil. Nah ini konstruksi transfer. Jadi kalau di mobil 4WD atau 4-wheel drive penggerak 4 roda itu transmisinya ada 2. Yang pertama transmisi yang manual ya, yang biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Tapi ada lagi namanya persneling gigi transfer. Jadi ada 2 persneling ya. Jadi kita bisa memutuskan apakah mau menggunakan yang manual atau kalau misalnya udah mulai masuk medan berat mau menggunakan gigi transfer untuk 4WD ya. Gitu. Bisa. Jadi gigi transfer itu kalian bisa, kalau misalnya masih di kota ya gunakan saja penggerak 2 roda atau misalnya penggerak roda belakang saja. Jadi roda depannya bukan sebagai penggerak, tapi pada saat sudah mulai masuk ke daerah pedalaman ataupun jalan-jalan yang sulit, yang becek, sungai yang tidak dalam, nah baru kita gunakan penggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Nah ini konstruksi daripada gigi transfer ya. Jadi di sini ada nomor 1 itu untuk kecepatan rendah, yang 2 ini hub slipnya ya, yang mengunci ke gigi yang mana yang lebih kecil atau mau yang lebih besar ya.
Ini untuk kecepatan yang tinggi, ini untuk kecepatan rendah. Ya, pokoknya kalau roda gigi yang kecil itu pasti putarannya lebih tinggi, tapi tenaganya kan kecil. Tapi kalau yang roda gigi lebih besar, putarannya lambat tapi tenaga putarannya lambat tapi tenaganya besar ya. Gitu. Ini nama-namanya ya. Itu nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kalau ini yang dari putaran input masuk ke nomor 1, nanti ini ada semacam gigi perantara, nanti masuk ke poros roda belakang, mau poros roda depan atau mau poros roda belakang. Ini gigi transfer konstruksinya seperti ini. Nah, contoh soal, kita mau menggerakkan mobil kecepatan 2 ya. Apa maksudnya? Dua roda belakang tapi kecepatan tinggi. Caranya gimana? Nah, ini. Dari poros input masuk ke gigi poros nomor 1 ke sini ya. Ini putaran dari input masuk. Nah, kemudian hub slip ini mengunci ke nomor 2 ya, mengunci ke gigi nomor 3 ya. Ke putaran rendah nih. Jadi putaran masuk, hub slip mengunci ke gigi nomor 3. Ini putaran rendah, kemudian masuk ke idle gear. Nah, ini adalah gigi perantara nomor 9 ya. Nomor 9 terhubung ke gigi transfer nomor 6. Nah, nomor 6 ini nanti dari transfer nomor 6 dia lanjut ke putaran ke roda belakang ya. Jadi sekali lagi putaran dari mesin ya, input, kemudian hub slip nomor 2 ini mengunci ke gigi nomor 3. Nomor 3 ini masuk ke idle gear nomor 9, nomor 9 masuk ke gigi transfer nomor 6, nomor 6 nanti lanjut ke poros output roda belakang. Itu kecepatan dua roda ya, tapi tinggi, kecepatan tinggi. Nah, sekarang kalau mau kecepatan rendah bagaimana ya? Kalau kecepatan rendah berarti nomor putaran dari input masuk ke hub slip mengunci nomor 1, jadi nanti dari nomor 1 masuk ke gigi 4, dari 4 nomor 9, 9 ke nomor 6, nomor 6 ke nomor 5. Nah, itu putarannya lambat. Jadi kalau yang tadi yang cepat masuk ke 9 langsung ke sini, kalau yang lambat dari 1 masuk ke 4, masuk ke 9 baru ke 6 ke 5. Nanti kalau biar lebih jelas mungkin ada animasinya ya, ada gambar videonya biar lebih jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau mau 4WD atau 4-4-nya sebagai penggerak? Nah, kalau 4 rodanya mau sebagai penggerak berarti putaran dari input ya, putaran dari input masuk ke hub slip nomor 2 ini masuk ke gigi nomor 3 ya. Nah, dari nomor 3 nanti dia lanjut ke nomor 9 atau idle gear nomor 9, kemudian masuk ke transfer nomor 6, dari nomor 6 memutarkan nomor 5 ke poros propeller ya, ke roda belakang. Nah, pada saat yang sama hub slip nomor 7 ini akan mengunci ke 6 ya, sehingga nanti putarannya juga lanjut dari 6 tadi kan ada yang ke 5 ya, ke roda belakang, yang 6 juga dikunci oleh hub slip nomor 7 dan akan lanjut ke roda depan nomor 8. Jadi ini penggerak 4 roda. Jadi dari input masuk ke roda depan dan roda belakang ya, poros proper ya, poros proper roda depan dan roda belakang. Itu yang kecepatan 4 roda kecepatan tinggi ya. Selanjutnya untuk kecepatan 4 roda tapi lambat ya. Biasanya kalau lambat cocoknya untuk jalan yang nanjak atau jalan yang turun ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, jadi ini putaran dari input. Kemudian hub slip ini mengunci ke gigi nomor 1. Kemudian dari nomor 1 nyambung ke nomor 4. Nomor 4 memutarkan ini gigi transfer ya. Memutarkan gigi nomor 9. 9 nanti lanjut ke nomor 6. 6 lanjut ke poros propeller roda belakang nomor 5. Pada saat yang sama hub slip nomor 7 mengunci ke gigi 6. Akibatnya poros propeller depan juga tersambung. Jadi putaran tersambung ke poros propeller roda depan dan poros propeller roda belakang. Ya, ini yang putaran rendah ya. Gitu. Kenapa putaran rendah? Karena dia masuk ke
transfer nomor 4 ya, jadi putarannya rendah. Ya seperti tadi, kalau gigi lebih besar, putaran lebih rendah, tenaga lebih besar. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi transmisi manual ya. Tadi ada 3 macam ya, dan ditambah pula dengan ada apa namanya, pengunci supaya tidak loncat, gigi loncat. Kemudian yang terakhirnya ada transmisi 4WD ya, atau penggerak 4 roda, 4 wheel drive. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran walaupun mungkin agak masih sulit atau kurang dipahami atau kurang dimengerti. Nanti di lapangan kita akan lebih jelas lagi, ataupun nanti ada video animasi yang akan memperjelas gambaran mengenai transmisi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan terlalu cepat atau kurang dipahami. Semoga ini bisa bermanfaat. Namun jangan lupa juga untuk di-subscribe untuk materi-materi yang akan datang. Demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.